Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Vindi Ayu, di mata kuliah Struktur Data pertemuan ke-6. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang stack atau tumpukan. Nah, dari gambar di covernya aja udah kelihatan tumpukan nih, jadi kayak tumpukan buku. Nih, buku lapis bawah, lapis tengah, terus paling atasnya ada apel. Nah, seperti itulah namanya tumpukan. Ya, kita lanjut. Nah, stack atau tumpukan ini merupakan bentuk khusus dari linear list yang pemasukan dan penghapusan elemennya hanya dapat dilakukan pada satu posisi saja, yaitu posisi akhir dari list, yaitu bagian paling atasnya, yaitu top. Nah, prinsip stack itu adalah last in, first out, atau biasa disingkat LIFO. Nah, seperti dapat diilustrasikan. Jadi, seperti ini nih, ada silinder, ada kubus atau balok, kemudian ada silinder lagi. Nah, jadi misalnya ini kita taruh ke sini nih, si kubusnya. Jadi kita ada kubus di sini nanti. Kemudian si ini taruh sini paling atas. Nah, jadi gitu. Jadi tumpukan nih dia. Nah, untuk prinsip stacknya tadi last in first out. Jadi si silinder ini kan dia tadi yang masuk belakangan. Dia keluarnya duluan. Jadi dia keluar duluan. Jadi sudah di sini nih silindernya. Nah, terus ini kemudian baru ini si yang balok keluar. Nah, seperti itu. Jadi last in, first out. Nggak bisa langsung dari tengah dulu keluar, ntar yang atas jatuh. Jadi prinsipnya gitu, dia hanya keluarnya itu dari posisi akhir aja, dari yang paling atas, dari yang top. Seperti itu. Nah, operasi-operasi pada stack itu ada empty, size, push, pop, top, dan null. Dimana kalau empty itu untuk memeriksa apakah stacknya kosong atau tidak. Kemudian size itu untuk mengembalikan nilai stack. Lalu push untuk menambahkan item pada posisi paling atas atau menambahkan stacknya. Kemudian pop untuk menghapus item paling atas atau top. Lalu top mengembalikan posisi ke elemen paling atas. Lalu yang terakhir null, ini adalah menampilkan jumlah elemen pada stack. Nah, untuk menginisialisasi sebuah stack menggunakan Python itu seperti ini. Jadi stack sama dengan kurung kurawal kosong ini itu adalah untuk membuat stack dengan nama stack nih yang masih kosong. Jadi membuat awalnya nih masih kosong. Kemudian def push value ini untuk mendefinisikan sebuah fungsi push yang diisi dengan nilai value ini. Terus stack append value ini untuk menambahkan elemen pada puncak stack dengan nilai dari fungsi push tadi. Nih, ngambil nilai ke sini, dia ngirim nilai ke sini. Kemudian def pop ini untuk mendefinisikan sebuah fungsi pop. Nah, kemudian stack.pop
untuk menghapus elemen dari puncak stack dari fungsi popnya. Kemudian def null untuk mendefinisikan sebuah fungsi null. Terus println stack untuk menampilkan jumlah elemen di dalam stack dengan memanggil nama stacknya yang telah dibuat. Jadi stack tadi yang sudah dibuat dicetak di sini. Kemudian def top digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi top. Nah, top sama dengan len stack min 1 ini sebagai perhitungan untuk mengetahui elemen pada puncak stacknya. Kalau topnya kurang dari 0, maka yang tercetak itu tidak terdefinisi. Kalau tidak kurang dari 0, berarti lebih dari 0 nih, else-nya, maka cetak stacknya yang paling atas. Kemudian def isempty ini untuk mendefinisikan fungsi isempty. Kemudian kalau if len stack sama dengan 0, cetak true. Kalau tidak sama dengan 0, maka cetak false. Jadi diperiksa dulu kosong atau tidak. Kalau iya stacknya itu sama dengan 0, berarti benar gitu cetaknya true. Kalau tidak sama dengan 0 atau ada isinya, berarti kan maka isempty adalah false. Kosong atau tidak? Tidak gitu, jadi false. Kemudian def tampilkan ini untuk mendefinisikan sebuah fungsi tampilkan. Kemudian cetak stacknya. Terus while true, value sama dengan input. Ini ngambil inputan nilainya berapa. Seperti itu, inisialisasi sebuah stack pada Python. Ini yang tadi sudah dijelaskan. Nah, masuk ke fungsi push. Apa sih fungsi push itu? Nah, fungsi push itu untuk memasukkan elemen ke dalam stack dan selalu menjadi elemen teratas stack. Caranya bagaimana? Yaitu menambahkan satu atau increment nilai top of stack-nya setiap ada penambahan elemen stack selama stack masih belum penuh. Cara kedua, isikan nilai baru ke stack berdasarkan indeks top of stack-nya setelah ditambah 1. Jadi setelah di-increment tadi, nah nilai barunya itu berdasarkan indeks top of stack-nya. Nah ini top sama dengan min 1, berarti artinya stacknya masih kosong, ya kan? Min 1 ini di sini, berarti belum ada nih, masih kosong. Nih masih kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini topnya masih di sini nih, min 1. Nah itu artinya stacknya masih kosong. Kemudian max stacknya itu kalau sudah mencapai sini, paling atas nih max stack. Kalau udah keisi, ini udah max stack. Nah tadi dari yang kosong ini, tadi caranya push itu adalah increment dari top. Jadi top sama dengan top plus 1. Tadi topnya min 1, ini min 1, ditambah 1 sama dengan 0, ya kan? Min 1 tambah 1 sama dengan 0. Kita mau push elemen A, masukin ke sini. Maka nilai A itu di topnya. Kemudian kalau mau nambah lagi, mau nge-push elemen B. Push B, elemen B. Nah, tadi kan topnya udah sama dengan 0. Berarti sekarang top sama dengan
top plus 1 sama dengan, tadi udah 0 kan nilainya, plus 1 sama dengan 1. Nah, bergerak ke 1. Nah, ini berarti push B-nya ke sini. Maka top of stack-nya sudah sama dengan 1. Nah, di stack ini dia sama kayak array. Indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi yang paling bawah itu 0. Ini 1, 2, 3, 4 gitu. Ini juga akan bergerak terus nih. Bergerak sampai max of stack. Sudah paham untuk yang push? Ya, seperti itu. Jadi increment ini tadi increment nilai top of stack pada setiap penambahan elemennya selama masih belum penuh. Ya kan, yang tadi topnya masih 1 berarti masih bisa kita tambah, ya kan, stacknya belum penuh. Sampai penuh, sampai ke max stack. Kemudian fungsi pop. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghapus elemen yang berada pada posisi paling atas dari stack. Dengan cara, pertama, ambil dahulu nilai elemen teratas stack dengan mengakses top of stack-nya. Kemudian, tampilkan nilai yang akan diambil. Lalu, lakukan decrement nilai top of stack sehingga jumlah elemen stack berkurang 1. Decrement itu min 1. Kalau increment plus 1. Nah, gambarannya seperti ini. Tadi ini udah diisi nih ceritanya. Udah di push A, push B, push C. Kemudian sekarang topnya sudah di 2. Ya. Nah, kita mau menghapus data C. Maka top sama dengan top min 1. 2 sama dengan 2 min 1 sama dengan 1. Nih. Jadi C-nya udah keluar. Ini C-nya udah keluar nih. Sudah kita pop. Nah, sekarang topnya itu bergerak ke bawah. Jadi topnya sama dengan 1. Itu kalau pop. Ini kayak nih sekarang mau ngepop si B. B ini kita mau keluarin. Ya, berarti top sama dengan top min 1. Tadi topnya 1 kurang 1 sama dengan 0. Maka sekarang topnya sudah di sini. Ini si B udah keluar nih. Jadi pop. Jadi tinggal A. Maka top sama dengan 0. Seperti itu fungsi pop. Lalu nih ada contoh latihannya ya. Diketahui suatu stack dengan max stacknya itu sama dengan 6. Jadi kita gambarin dulu. Suatu stack, max stacknya 6. Kita lakukan push 3 elemen ke dalam stack, kemudian push lagi 2 elemen dan di pop 3 elemen. Maka di mana posisi top of stack? Ya, kita gambar dulu. Max stack sama dengan 6.
Nih kita gambar. Ya maafin ya kalau gambarnya jelek. Tiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini max text-nya. Jadi sama dengan 6. Nih, muat 6 nih. 3, 4, 5, 6. Lihat nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masih kosong ya. Seperti ini. Push 3 elemen ke dalam stack. Mau push di sini, misalkan roti, di sini sirup, lalu di sini kurma, 3 elemen. Maka sekarang top sama dengan 2. Kemudian di push lagi 2 elemen dan di pop 3 elemen. Push lagi 2 elemen. Push, masukin lagi. Sini kolak, sini apa ya, cendol. Nah, push 2 elemen, maka topnya sekarang di 4. Habis itu di pop 3 elemen. Pop 3 elemen berarti cendol keluar nih. Terus kolak keluar. Lalu kurma keluar. Maka topnya sekarang sama dengan 1. Maka di mana posisi top F stack sama dengan 1 ini jawabannya. Lalu nomor 2, is empty pada kondisi terakhir adalah masih ada isinya kan, masih ada sirup sama roti, berarti is empty false. Lalu dari kondisi di atas, berapa elemen yang harus di-push untuk mencapai kondisi penuh top of stack sama dengan max stack? Berarti harus nge-push berapa? 1, 2, 3, 4. Harus nge-push 4 elemen. Terus berapa elemen yang harus di pop untuk mencapai kondisi empty sama dengan true? Berarti kosong. Nah, kosongin. Berarti harus
nge-pop 6 kali. Pop 6 kali ya kan? Pas. Ini di sini dibuang, ini dibuang, ini dibuang. 3, 4, 5, 6. Kalau sudah kosong, ini udah dibuang, ini udah kosong semua kan? Ini udah 6, udah kosong nih. Udah kosong kan? Udah dihapus semua, udah dibuang semua. Maka is empty, true. Seperti itu. Kemudian ini ada contoh program stack. Tadi saya sudah copy. Ini sudah saya copy, kemudian saya running. Nah, keluarnya ini. Nah, jadi di sini stack.append-nya langsung ngedeklarasiin A ya. Pertama nih stack kosong nih. Ini stack.append A, stack.append B, stack.append C. Dan langsung kita kasih nilai kan. Print initial stack. Kemudian print stack. Nah, ini outputnya initial stack, cetak, terus stacknya yaitu A, B, C. Kemudian print elements pop from stack. Nih, cetak elemen from stack. Kemudian print stack.pop. Kemudian print stack.pop. Kemudian print stack.pop. Jadi yang cetaknya yang pertama C-nya dulu, ya kan, yang paling atas, yang last in-nya, kemudian B, kemudian A. Karena A tadi yang pertama di push kan, jadi begini. Kemudian print stack after element are pop. Print stack. Nah, karena tadi sudah di pop semua, maka stacknya kosong. Seperti itu. Sekian materi untuk pertemuan 6 ini. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di ruang diskusi ya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.